Di sini bismillah. Nah, di sini apa namanya? Di minggu kemarin kan dia bahas masalah niat ya, panjang lebar Masya Allah sama Habib Ali. Habis itu sedikit masalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Malu, kenapa dinamakan ihram kan ya? Sudah jelas dijelaskan kenapa dinamakan takbiratul ihram. Nah, di sini sebenarnya ada syarat-syarat. Nah, di sini apa namanya kemarin Habib Ali membahas sedikit daripada syarat-syaratnya takbiratul ihram. Jangan lupa ya, kawan. Di rukun-rukun sholat itu ntar terbagi menjadi 4 ya kan? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Ada yang namanya rukun gauli, sifatnya rukun perkataan. Seperti apa ya? Ini nih, takbiratul ihram. Apa lagi? Fatihah juga rukun gauli itu. Apa lagi? Tahiyat, tasyahud awal, tasyahud akhir, rukun gauli. Salawat, juga salam. Itu namanya semua rukun yang bersifat lafaz. Rukun yang dilafazkan, perkataan. Namanya rukun gauli. Ada namanya rukun fi'li, rukun yang bersifat pekerjaan. Kayak apa contohnya? Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud gitu. Itu namanya rukun fi'li. Oke. Ada namanya rukun qalbi, rukun yang berkaitan dengan hati. Cuma satu, apa? Niat. Oke. Yang keempat apa? Yang keempat namanya rukun ma'nawi. Rukun yang berkaitan dengan makna. Kita cuma satu, tertib. Harus tertib nih, ruku habis itu i'tidal, habis itu baru sujud. Enggak bisa bolak-balik. Tertib itu masalah itu tertib rukun apa ya? Apa dia rukun fi'li atau rukun gauli atau rukun niat, rukun hati? Enggak, itu adalah rukun ma'nawi namanya. Dia enggak digolongkan ke hati, dia enggak digolongkan ke perbuatan, dia enggak digolongkan ke perkataan. Dia adalah perkara yang ma'nawi, perkara yang ma'nawi. Nah, berarti ada 4, rukun gauli dan rukun fi'li dan rukun galbi dan rukun ma'nawi. Oke, wahakala ya Pak. Nah, di sini takbiratul ihram dia adalah rukun gauli. Kaidahnya ya Pak. Kaidah adalah rukun gauli. Tiap rukun gauli ya, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, salam itu disyaratkan harus didengar. Baru namanya rukun gauli. Baru namanya gauli karena kedengaran. Makanya disyaratkan di dalam takbiratul ihram an yusmi'a nafsahu, mendengarkan dirinya. Begitu pula syarat ini bakal datang di mana? Di Fatihah. Dan proses ini syarat bakal datang di mana? Di tasyahud akhir. Dan juga bakal datang di mana? Di salam. Karena tiap-tiap rukun gauli harus kedengeran. Nah, kalau nggak kedengeran, nggak sah. Karena bukan gauli kalau nggak kedengeran. Tapi cukup ente mendengar diri itu sendiri, nggak usah kayak orang lain tadi. Itu dia tuh, banyak orang tuh mentang-mentang rukun gauli, segede-gedenya ya. Yang di sampingnya bingung, nggak kelar-kelar. Jadi baca Fatihah. Kita ada kayak gitu kan? Jadi orang baca Fatihah gede tuh. Kita di samping jadi kacau Fatihah kita gara-gara gitu. jangan gitu. Yang wajib tuh hanya inti yang mendengar, nggak harus ke orang sebelah mendengar. Gitu ya Pak. Bahkan nggak boleh katanya juga kalau inti angkat suara sehingga mengganggu orang, nggak boleh Pak. Gitu. Jadi cukup inti mendengar. Gitu ya Pak. Itu di antara syaratnya kan. Di antara dan ini sebenarnya ada banyak sih, ada 20. Wow, ada 20 syaratnya. Syaratnya takbiratul ihram. Tapi sebenarnya 20 ini gampang. Enggak usah merubah. 20 itu adalah Allahu Akbar dalam keadaan berdiri. Ya sudah itu. Itulah takbiratul ihram. Tapi kalau diperincikan jadi 20. Nah, oke. Di sini kita sebutkan yang penting ya. Di antaranya tuh satu apa? Kedengaran. Yusmi'a nafsahu. Dia mendengarkan bacaan Allahu Akbar. Nomor 1. Nomor 2, takbiratul ihram itu harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Bagi yang mampu, bawah. Kalau seandainya dia takbir lagi duduk, habis itu dia berdiri, nggak sah, ya enggak? Nah itu banyak tuh orang tuh, apa namanya? Dia lagi duduk nih ceritanya, dia mau sholat, sebelum sempurna berdirinya dia sudah Allahu Akbar dulu, sambil dia naik ke atas, Allahu Akbar, nggak bisa. Itu dari A sampai sudah berdiri tegak baru Allahu Akbar. Jangan dijamin Allahu Akbarnya, Allahu Akbar begitu. Nomor 2 tuh harus dalam keadaan berdiri. Ini salat fardu ya, tawaan akhir. Sunnah nggak pakai duduk. Yang ketiga, at-takun bil Arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Oh, nggak bisa diterjemahin. Kata. Nomor 3 harus pakai bahasa Arab. Bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu, yang nggak bisa bahasa Arab, belajar dulu. Belajar dulu. Orang baru masuk Islam contohnya, mau sholat sekarang nih, belajar dulu Allahu Akbar, nggak bisa, nggak nangkap. Bentar lagi ya habis waktunya. Gimana sekarang? Terjemahin baru. Gitu ya Pak. Kalau nggak bisa, yang keempat, tertib dulu. Jadi Allahu baru Akbar. Kalau ente balik nggak sah, Akbarullah.
nggak sah. Harus tertib Allah kemudian akbar. Oke, itu keempat. Yang kelima, harus diucapkan lafzul jalalah, harus dengan kalimat Allah. Nggak bisa diganti, walaupun sama. Walaupun nggak kok aneh pakai sifatnya sama aja. Ar-Rahmanu Akbar contohnya. Atau Al-Karimu Akbar. Aneh ganti lafaz Allah dengan Ar-Rahman. Ya sama aja sifat Allah juga. Nggak bisa, Pak. Pokoknya harus pakai Allah. Pakai lafzul jalalah. Itu kelima. Yang keenam, harus pakai lafaz akbar. Pakai lafaz akbar. Nggak bisa diganti walaupun artinya sama. Anda mau ganti akbar dengan a'zam, ya sama artinya agung, besar. Allah Maha Besar. Allahu a'zam. Nggak sah. Nggak bisa diganti. Akbar ya akbar. Allah ya Allah, akbar ya akbar. Nggak bisa diganti. Oke, yang keenam. Yang ketujuh, ada mumaddi hamzatil jalalah. Nggak boleh dipanjangkan a-nya. Nggak bisa. Allah gitu. Allah akbar. Nggak bisa, nggak sah itu. Nggak boleh dipanjangkan walaupun dikit, nggak bisa. Karena ini kalau dipanjangkan a-nya berarti ada dua hamzah disuruh a. Itu bahaya. Kenapa a menjadi pertanyaan? Apakah Allah Maha Besar? Itu artinya gitu. Makanya nggak boleh. Walaupun dikit panjangnya nggak bisa. Jadi a langsung Allah gitu. Allahu akbar. Gitu. Nggak boleh dipanjangkan hamzahnya di Allah itu. Kemudian juga nggak boleh dipanjangkan ba yang di akbar. Nggak bisa. Allahu akbar. Nggak bisa. Nggak boleh ya Pak. Allahu akbar. Gitu. Allahu akbar. Gitu. Ada mumat di ba'i akbar. Paham? Ini sering terjadi kadang-kadang kita dengar ya. Ada orang yang manjangin Allah. Kalau manjangin Allah ini bakal dibahas di sini. Tapi kadang orang tuh kadang sedikit ngemanjangin ba-nya. Itu juga bahaya. Allahu akbar. Allahu akbar langsung gitu. Allahu akbar. Baik gitu. Yang kesembilan, yang si ba-nya juga nggak boleh ditasydid. Ini jarang. Nggak boleh ditasydid yang ba-nya. Allahu akbar. Ba-nya ditasydidin. Tamam. Kalau pakai ba sedikit nggak apa-apa sih. Tapi jangan ditasydid. Kalau di ba sedikit nggak apa-apa. Tamam. Oke, kalau tasydid nggak boleh ya. Tasydid nggak boleh. Oke, yang ke-10 harus mualah. Mualah harus estafet antara Allah sama akbar. Artinya kalau gini, nanti Allah diam dulu sebentar. Ataupun nanti pakai tiga sifat. Itu muskilah. Jadi gini ya kan, masalah mualah ini. Oke, masalah mualah antara Allah sama akbar, antara dua ini kalimat. Yang pertama kalimat Allah, kedua kalimat akbar. Itu harus bersambung. Kalau seandainya dipisahkan, lihat pemisahnya apa. Yang diperkenankan, yang dibolehkan, kalau seandainya pemisahannya adalah dua sifat Allah, itu masih boleh. Harus dua sahaja dan keduanya harus sifat Allah, itu masih boleh. Kalau seandainya perkataan lain ataupun sifat Allah tapi lebih dari dua, batal. Oke. Siapa yang dua contohnya? Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Rahman Rahim sifat Allah Ta'ala. Ingat, Allahul Karimul Mannan, dua sifat masih boleh. Lebih dari dua nggak boleh, batal. Allahur Rahmanur Rahimul Karimu Akbar, nggak boleh ya, Pak. Atau ente seligi perkataan yang bukan sifat Allah sama sekali, batal langsung. Harus mualah, nggak ada penghalang antara kedua lafaz itu. Oke, itu namanya mualah tuh. Nah, yang ke-11, ini sering terjadi. Nggak boleh kita memanjangkan alifnya di huruf lam. Jadi Allah nggak boleh manjangin lebih dari 7 alif. 7 alif sama dengan berapa? 14 harokat ya kan? Karena satu alif sama dengan 2 harokatnya enggak. Kalau nanti manjangin lebih dari 14 harokat, batal takdirnya. Tapi kalau seandainya panjang kurang dari 14 harokat, masih boleh, masih muskilah. Jadi sering terjadi, apalagi kalau yang latihan niat gitu. Nah, Allah panjang tuh. Allah itu kalau 14 harokat batal berarti. Jelas nih gimana cara ngitung harokatnya gitu. Teman dengan ma'ruf tadi ilmu tajwid. Itu dengan cepat Allah 14 sudah. 14 harokat. Kalau itu tak batal sholatnya. Ulangi lagi takbirnya. Agar ya kawan ya. Oke. Juga, nah ini juga sering terjadi. Nomor 12, nggak boleh nambahkan huruf waw di antara Allah sama akbar. Ini banyak ya kawan. Kalau di Indonesia jarang, tapi kalau di Arab banyak. Allahu akbar jadi bukan a, jadi wa. Allahu akbar batal. Nggak bisa. Bukan wa, a. Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Batal gitu ya kawan. Nah, nggak boleh pakai waw ya, pakai a.
Dan juga nggak boleh nambahin waw sebelum. Nggak bisa wallahu akbar, nggak bisa. Nggak ada waw. La sebelum wala di tengah. La Allahu akbar juga wallahu nggak bisa. Harus Allahu akbar. Gitu. Itu nggak boleh ditambahin waw di tengah dan juga nggak boleh ditambahin waw sebelum lafaz Allah. Juga nggak boleh diganti. Nomor 14 mura'atu hurufiha, nggak boleh digonta-ganti huruf-hurufnya. Allahu pakai H gede, bukan H kecil. Allahu akbar pakai kaf, bukan pakai qaf. Teman, Allahu akbar gitu. Ada orang tuh gitu. Ini sering terjadi kalau seorang masih apa? Masih belajar bahasa Arab gitu. Jadi dia berusaha untuk fasih-fasihan, akhirnya kefasihan. Enggak bagus jadi dia berusaha untuk fasih. Akhirnya kebablasan fasihnya. Merubah huruf akhirnya batal. Allahu akbar kaf, bukan qaf. Allahu akbar batal nanti. Bukan kaf itu qaf namanya itu. Enggak bisa diganti, enggak boleh. Kaf ya kaf gitu. Allahu bukan Allahu, begitu ya. Allahu akbar. Tamam, hakada. Jadi enggak boleh dirubah hurufnya tuh. Nomor 14. Nomor 15, di antara syaratnya takbir harus masuk waktu. Ya jelas, harus sudah masuk waktu di salat yang ada waktunya. Ya pastilah sebelum azan zuhur nanti sudah takbir dulu. Di tengah takbir azan, enggak bisa. Jadi ketika itu sudah masuk waktu. Enggak bisa kalau seandainya ketika Allah baru masuk sekarang, batal takbirnya. Maka semua harus di dalam waktu. Bagi salat yang punya waktu ya. Oke, jelasnya gitu. Yang nomor 16 harus diiringi dengan niat. Ini pembahasan niat kemarin. Harus diiringi dengan niat, baik pun itu istihdar hakiki ataupun istihdar urfi wa hakadha. Nomor 17, penting ini, Pak. Penting banget. Nomor 17 diharuskan kalau seandainya dia makmum, diharuskan takbirnya makmum itu adanya setelah takbirnya imam. Harus setelah takbirnya imam. Imam bilang Allahu akbar, kelar roknya baru sekarang makmum diperkenankan untuk mulai Allahu akbar. Jadi harus Allahnya si makmum setelah roknya si imam, itu harus. Kalau seandainya di tengah-tengah imam belum ke ro Allahu akbar, belum ke roknya masih Allahu gitu. Si imam sudah Allahu akbar, batal si makmum. Nggak bisa. Jadi harus si makmum ini setelah si imam. Ini penting ya, ikhwan. Sebenarnya ini bukan di masalah ini saja, bukan di masalah takbir saja ya. Yang namanya makmum adalah pengikut, ya enggak? Makmum adalah apa? Yang namanya pengikut itu adanya setelah yang diikuti, bukan bareng. Gitu. Jadi apa hukumnya kalau seandainya makmum membarengi si imam? Hukumnya kalau seandainya si makmum membarengi si imam, kalau seandainya itu ditakbir atau disalam, batal si makmum. Iya enggak? Kalau di mana di takbir sama salam, batal si makmum. Jelas. Imam belum salam dia udah salam duluan. Dia enggak niat mufaraqah. Dia enggak niat mufaraqah. Lain hal kalau dia niat mufaraqah, ya muskilah. Kalau dia enggak niat mufaraqah, salam duluan si makmum. Yo batal makmum hari. Atau di takbir, imam belum selesai takbirnya, dia sudah mulai takbir, batal juga si makmum, enggak bisa. Tapi kalau seandainya di selain dua ini, di selain takbir sama selain apa tuh? Selain salam, contohnya di ruku, contohnya. Imam masih turun nyut ke ruku, dia sudah ruku duluan. Hukumnya apa ya, kawan? Ada muskilah kabir. Mendahului imam dalam rukun fi'li, dalam rukun perbuatan, hukumnya haram. Tapi enggak membatalkan salat. Mendahului dengan satu rukun hukumnya haram. Mendahului ya. Tapi kalau membarenginya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi gini, ini sering terjadi. Ini banyak kita lihat. Padahal ini bahaya banget soalnya ada hadis. Hadisnya muskilah ya, kawan. Hadisnya khatir jiddan. Rasulullah bersabda, "Amma yakhaf, apakah mereka tidak takut orang-orang yang membarengi imam dalam perbuatannya an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Allah akan merubah palanya seperti pala keledai. Itu dalam hadis itu. Jadi bahaya. Jangan nanti dahulu imam, jangan nanti barengi imam. Biar imam selesai dulu, baru kita mulai. Jadi gini, ini imam contohnya, ini imam si makmum. Pas mau ruku nih. Pas imam bilang Allahu akbar, kelar takbir rukunya dan sudah sampai di ruku yang sempurna,
baru di sini disunahkan si makmum mulai untuk turun ke bawah. Allahu Akbar. Itu sunnahnya ya, ikhwan. Biar imam selesai dulu takbirnya dan selesai gerakannya sampai dia menuju, dia telah menetap di rukun yang setelahnya. Sekarang baru kita makmum, baru kita memulai untuk menuju ke situ. Itu yang sebenarnya itu yang benar. Kalau seandainya kita mendahului, ini haram. Gimana kita mendahului? Imam masih berdiri, kita udah rukuk duluan. Itu nggak boleh tuh. Sama. Jarang sih kayak gitu ya. Jarang. Itu haram. Nah, yang membarengi ini makruh ini sering. Si imam masih turun nih ceritanya. Masih di jalan. Iya. Ini terjadi biasanya kalau mau sujud ya. Dari yang tidak ke imam, dari yang tidak, dia masih landing. Dia masih di udara tuh. Belum turun. Si makmum sudah nyungsep duluan. Ketika makmum nyungsep, ketika si makmum mau turun, sedangkan si imam masih di udara, ini hukumnya makruh sekarang. Jangan turun, biarin dulu si imam landing. Landing yang bener, netap, sudah tetap semua anggota tujuhnya itu sujud, baru sekarang kita turun sekarang sujud. Begitu sunnahnya ya, ikhwan. Begitu pula yang di ruku, sama persis. Imam masih di jalan, kita di ruku. Jangan gerak dulu, kita mesti berdiri. Imam sudah ruku, selesai. Allahu Akbar, sudah menetap di rukunya, baru sekarang kita menuju ke ruku. Gitu. Jangan dibarengin. Makruh, wahai ikhwan. Soalnya hadisnya itu bahaya. An yuhawirullah ra'sahu ra'sahima, apa namanya? Fuqaha mereka membahas ini artinya apa? Apakah mereka tidak takut Allah Taala merubah kepala mereka seperti para kepala keledai, kata fuqaha? Ya bisa jadi berubah beneran. Dan bisa juga enggak wataknya yang berubah. Nauzubillah min dzalik. Jadi orangnya orang, tapi wataknya watak hewan. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya, Pak. La ilaha illallah. Subhanallah, ada beberapa hadis, sering-sering kali kita dengar hadis kayak gitu tuh. Agak aneh, masa sih bisa berubah? Ada seorang wahid, apa namanya? Dia nggak percaya, masa kepala bisa berubah jadi kepala hewan? Ada mustahil. Disengajain sama dia, kurang ajar kan? Dia disengajain sama dia, mendahului imam. Anda pengen lihat gimana sih jadi kepala himar? Nggak mungkin. Disengajain, dia beneran tahu-tahunya dirubah sama Allah Taala jadi kepala himar, jadi kepala keledai. Ada lagi orang ketika dia mendengar hadis. Nah, kan kita gini, kalau kita mau tidur kan, kalau kita mau wudu, sebelum tidur disunahkan cuci tangan dulu, ya enggak? Cuci tangan dulu. Nah, sunah gitu sebelum wudu. Sebelum tidur ya. Leh, karena Nabi SAW bersabda, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ada mungkin ada belum waram. Karena dia enggak tahu di manakah bermalam tangannya semalam. Mungkin saja tangannya bermalam di tempat yang najis. Gitu. Ada orang, masa aneh nggak tahu tanganan di mana? Tahu tanganan di sini. Masa tangan mau ke tempat yang najis? Bahasa kasar, masa tangan mau ke kemaluan? Nggak mungkin lah. Ini tangan di sini ngapain? Mau cuci tangan? Nggak najis kok tangannya nih. Dia gitu bilang. Kayak meroket gitu ya sama hadis. Subhanallah, akhirnya di malamnya itu dia rebut dan dia bangun, dia dapatkan tangannya di belakang duburnya. Nempel sudah, nggak bisa keluar lagi. Bahaya. Makanya jangan, baru satu buat beneran jangan. Makanya ya kawan, bahaya banget. Ala kulli hal. Jadi apa tadi? Jangan kita dahuluin imam dan jangan juga membarengi imam. Apalagi di takbir, batal salatnya. Kalau takbirnya membarengi imam. Wahakala. Baik, yang ke-8 yang ke-16 an yakuna mustaqbilal qiblah. Harus apa namanya? Ngadep kiblat. Dari Allahu Akbar, dari Allah itu sudah ngadep kiblat. Jadi nggak boleh kalau seandainya itu masih begini nih, masih di kanan atau di kiri. Mulai di sini Allahu Akbar. Pas di barnya di kiblat, tapi pas di Allahnya masih belok tuh, gitu, nggak bisa itu, nggak bisa. Jadi dari awal sudah harus ngerti kiblat. Wahakala. Naam. Yang ke-19 alla yaksida bitakbir ghaira shalah. Ini jarang. Hendaknya dia tidak bermaksud dengan takbir itu takbir untuk selain salat. Harus dia takbir dengan niat ini adalah takbirnya sholat. Kalau seandainya dia ketika dia takbir, dia nggak niat untuk sholat, tahu-tahunya udah sekalian dia untuk sholat.